Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan ya Pak ya Ibu ya. Nama saya Perawat Nuria Fikriani dari Puskesmas Kilan. Nah, di sini nanti saya akan memberikan edukasi kesehatan terkait penyakit yang diderita Pak Sugeng ya Pak ya. Seperti perjanjian kita kemarin, hari ini saya akan melakukan kunjungan ke rumah Pak Sugeng. Bagaimana, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Di sini nanti saya berikan edukasi kesehatan terkait penyakit yang diderita Pak Sugeng. Iya. Nah, kalau begitu kita mulai ya Pak ya Bu ya. Sebelumnya bentar ya Pak ya, saya bantu rapikan maskernya ya. Nah, jadi di sini saya ajarkan juga untuk pemakaian masker yang benar itu menutup mulut dan hidung ya Pak ya, kurang lebih seperti ini ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Kita mulai ya, langsung kita mulai saja ya Pak ya Bu ya. Ya. Yang pertama di sini saya akan mengajarkan 6 langkah cara cuci tangan. Nanti Bapak dan Ibu ikuti instruksi dari saya aja ya Pak ya. Sini Pak, saya bantu. Satunya. Nanti ikuti saja instruksi saya ya Pak ya. Ya Bu. Jadi untuk langkah pertama, yang pertama kita bersihkan telapak tangan, kedua telapak tangan. Selanjutnya yang kedua di punggung tangan. Jadi punggung tangan kanan dan kiri secara bergantian. Selanjutnya sela-sela jari tangan. Ya, selanjutnya jari-jari tangan Bapak Ibu. Gini Bu, gini yang Bu ya. Gini Bu. Gini Bu. Nah, gini ya Bu ya. Nah, kiri kanan juga. Selanjutnya ibu jari. Posisi jarinya. Yang satunya lagi juga. Kemudian ujung-ujung jari. Yang terakhir ujung-ujung jari. Itu ya Bu ya, ya Bapak ya, udah ngerti ya? Selanjutnya di sini saya akan memberikan edukasi kesehatan terkait masalah penyakit yang diderita oleh Pak Sugeng. Di sini saya ada lembar leaflet. Nanti sembari saya memberikan penjelasan, Bapak Ibu juga menyimak. Nanti apabila ada yang kurang ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya ya Pak ya Ibu ya. Baik, kita mulai untuk yang pertama. Apa itu penyakit TBC? Penyakit TBC itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Itu menyerang anggota paru-paru, organ paru-paru. Jadi penyakit ini yang lagi diderita Pak Sugeng. Jadi penyakit ini nih menyerang paru-parunya, makanya Pak Sugengnya itu batuk secara terus menerus, batuknya nggak sembuh, kadang sesak gitu ya Pak ya Ibu ya. Untuk tanda gejala penyakit TBC itu apa? Jadi kalau tanda gejala penyakit TBC, biasanya orang yang kena TBC itu dia akan batuknya itu akan lama. Jadi batuknya tidak seperti batuk orang yang biasa, batuknya tuh berlangsung lebih dari 2 sampai lebih dari 3 minggu. Jadi batuk terus menerus. Kemudian batuknya biasanya disertai dahak dan batuknya itu ada juga yang kadang keluar darahnya. Selanjutnya nyeri dada pada saat bernafas atau batuk, berkeringat di malam hari, hilang nafsu makan, dan biasanya penurunan berat badan. Jadi apabila ada tanda-tanda seperti itu, kita mencurigai TBC. Jadi segera mungkin untuk cek ke fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya juga malam hari juga dia demamnya menggigil gitu ya Pak Ibu ya. Untuk cara penularan, nah ini wajib diketahui oleh Pak Sugeng dan keluarga, karena di sini kan udah ada yang sakit TBC gitu ya Pak ya. Jadi untuk penularannya itu biasanya melalui percikan batuk, melalui dahak pasien gitu. Jadi kalau di rumah diusahakan untuk pasiennya, untuk Pak Sugeng sendiri itu diusahakan pakai masker terus ya Pak ya. Jadi untuk meminimalisir penularan gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya itu
biasanya tuh kalau Bapak di rumah harus menggunakan masker ya Pak ya, harus membuka jendela itu secara berkala, setiap pagi itu dibuka biar ada udara yang masuk gitu. Sering membersihkan tempat tidur, spray dicuci gitu ya Pak ya. Untuk selanjutnya pencegahannya. Untuk pencegahannya itu yang pertama makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, tidak merokok dan minum minuman keras. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian di sini kita kalau pada saat mau batuk itu harus batuknya tuh bisanya tuh harus menutup mulut Pak, gitu ya Pak ya. Jadi biar mencegah penularan tadi, kan tadi penularannya caranya melalui percikan. Jadi kalau batuk usahakan ditutup mulutnya. Jadi di sini saya ajarkan juga untuk etika batuk ya Pak ya, etika batuk di sini. Jadi kalau pada saat kita batuk, kita itu harus menutup mulut. Bisa menggunakan sabun tangan, bisa menggunakan tisu, atau bisa seperti ini batuknya Pak. Saya praktekkan, nanti Bapak ikuti ya Pak ya. Pada saat Bapak batuk, nggak ada sarung tangan, nggak ada tisu di tangan Bapak, misalnya di sekitar Bapak, jadi Bapak bisa batukkan seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi itu meminimalisir penularan, jadi dia nggak kemana-mana gitu batuknya ya Pak ya. Terus selanjutnya untuk perawatannya Pak, untuk pada Bapak ya terutama ya. Jadi kalau bisa Bapak di rumah tuh ada ruangan khususnya. Jadi biar Bapak beberapa bulan selama pengobatan lah, jangan campur sama keluarga yang lain dulu gitu. Jadi itu juga salah satu meminimalisir penularan Pak. Bapak nggak mau kan kalau keluarganya juga ikut tertular ya Pak ya. Menggunakan masker, jadi terus minum obatnya harus teratur Pak. Jadi apabila obat Bapak yang Bapak konsumsi habis, itu harus ngambil lagi, nembus lagi di puskesmas, itu ya Pak ya. Oh, jadi itu minum obatnya harus teratur itu? Iya, pengobatannya harus teratur. Bapak kan dianjurkan untuk 6 bulan pengobatan, jadi itu nggak boleh putus Pak. Jadi harus kalau habis obatnya datang lagi ke puskesmas untuk nebus obatnya gitu ya Pak ya. Kalau misalnya nanti Bapak bolong-bolong minum obatnya, dia nggak maksimal penyerapan obat itu. Jadi nanti Bapak malah dianjurkan untuk ngulang lagi ke bulan pertama. Ini udah 3 bulan ya Pak ya? Iya. Nah ini kan udah jalan pengobatan 3 bulan. Jadi tinggal 3 bulan lagi. Nanti diobservasi, nanti dicek lagi apakah udah sembuh, apakah nanti lanjut obat berikutnya gitu ya Pak ya? Iya. Nah sampai sini mungkin ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Udah cukup mengerti ya. Mungkin begitu aja ya Pak ya. Edukasi kesehatan semuanya. Nah sebelumnya untuk Pak Sugeng ya Pak ya, kemarin kan udah saya ajarkan untuk pengisian angket sebelum saya edukasi ya. Nah di sini Bapak mengisi lagi ya Pak ya, mengisi yang kayak kemarin. Jadi ini lembar angket setelah dilakukan edukasi. Udah ya Pak ya? Udah. Mungkin cukup dari saya, cukup ya Pak ya Ibu ya. Nanti ini bisa disimpan untuk baca-baca kalau misalnya lupa apa gimana ya Bapak Ibu ya, buat baca-baca. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.